Nah, ini Bu. Ini Bu. Jadi kemarin itu kan Ibu di komennya itu disuruh menambahkan manfaat serta tujuan penelitian. Itu ada di Untuk font judulnya itu udah betul ya Mbak, harus gede itu ya? saya lihat punya Ditya Bu, ukurannya 25 times ini Bu. Coba Jadi dicek saya lagi. ikutin juga, ini 25. Coba dicek Punya lagi. Ditya. Kayaknya cuma Iya 14 Bu, deh. udah. Punya Ditya 25 Bu soalnya. Coba dicek lagi deh. Kayaknya nggak seukuran segitu. Kayaknya sih 14 atau 16 itu terbesar di panduannya. Ya, Iya, cek lagi di panduannya. ya Bu. Mm-mm. Terus tadi dilanjutkan yang mana yang kemarin suruh perbaikin? Kemarin ini saya ringkas ya Bu, saya tulis di sini. Pertama itu menambahkan manfaat penelitian serta tujuannya. Itu ada di Boleh sini Bu. agak di zoom? Kegedean. Saya nggak kelihatan. Oke, dah cukup. Di sini Bu. Sini. Tujuan serta manfaat. Eh, Mbak nggak usah pakai tujuan umum, tujuan khusus ya, langsung aja tujuannya. Oh, Terus tujuan untuk itu, manfaatnya. iya, tujuan itu udah nggak pakai bagaimana lagi ya tadi mengetahui faktor-faktor profitabilitas pada perusahaan. Iya Bu. Mm-mm. Kamu nanti catat ya Jadi itu. nggak ada, Iya, nggak ada tidak tujuan ada umum. khusus dan umum ya Bu. Iya, iya. Iya Bu. Ya Berarti tujuan langsung aja disambung semua Bu. Iya, tujuan penelitian ini ya kalau mau kamu bagi-bagi pertama kan gitu mengembangkan penelitiannya ini, terus kedua apa mengetahui faktor-faktor probabilitas perusahaan. Jadi nggak usah seperti pengaruh bla 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 itu kan faktor-faktornya sudah aja pada ininya. Itu Iya Bu. kayaknya ngulang lagi deh kamu ininya. Coba dibaca lagi deh ininya. Tuh. Terus penelitian ini berharap bahwa peneliti peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat. Berkali-kali kan peneliti berharap bahwa penelitian yang soal aja manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut kan gitu. Atau Ya. iya, coba dibaca lagi. Peneliti berharap bahwa penelitian ini kan Ya. Jadi ulang-ulang ya Bu. iya nggak Nanti bingung kan bacanya ya, kan? Iya langsung aja kan nanti saya ya. Manfaat penelitian ini sebagai berikut atau antara lain kan gitu ya. ya Bu. Heeh. Eh, nggak usah kalau di bahasa ini kayaknya kamu copy paste deh Mbak pakai bahasa ini bahasanya nggak usah kamu langsung delete kamu kamu notes aja biar kamu tahu ini diperbaikin iya nunggu kamu ininya lupa nanti iya tujuan tadi juga iya manfaat itu nggak ada kalau bahasa ini bahasa artikel ya Mbak bukan bahasa skripsi punyamu ini masih pakai bahasa skripsi ini Ya Bu. iya. Kamu agak zoom ya, ini kayaknya 100 lagi saya sampai gini-gini nggak nampak soalnya di komputer saya. Ini sudah nampak Bu? Ini belum ya Bu? Belum berubah. Masih kayak masih nge-lag Bu. Nah, ya tunggulah. Untuk penelitian selanjutnya itu berarti kan kamu saran kan ya, Mbak? Iya Bu. Ya kan ini pendahuluan. Pendahuluan itu belum muncul saran lah.
Itu yang kalimat terakhir itu, yang paragraf terakhir. Iya, Bu. Sudah saya Enggak, tandai. iya enggak Tapi itu perlu. belum di. Iya, itu kan saran ya. Berarti Diharapkan bisa berhenti sampai di sini aja, Bu. Di penelitian ini yang dimanfaat aja, Bu. iya manfaatannya, tapi manfaatnya diperbaikin tuh bahasanya, nggak usah Bahasa. pakai Iya, Bu. teori. Berarti dengan manfaat ini berarti manfaat itu untuk siapa sih? Kan gitu, untuk Iya, Bu. investor, untuk regulator, kan gitu harusnya manfaat itu. Ya Iya, nggak? Bu. Iya. Iya, Bu. Kan gitu, untuk kan berarti manfaat praktik itu tuh siapa ya, bagi untuk investor atau emiten atau perusahaan kan gitu, Iya, Bu. faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan profitabilitas kan gitu kan, ya Pada enggak. pesan. Iya, Bu. Iya kan enggak. Ini kan tidak hanya berlaku untuk perusahaan bursa efek, perusahaan yang enggak bursa efek pun kan juga perlu memperhatikan faktor-faktor itu kan. Itu kan namanya Iya, manfaat. Bu. Manfaat itu dari hasil penelitian ini diharapkan siapa sih? Investor. Oh, kalau mau lihat perusahaannya profit atau enggak itu lihat tuh faktor-faktornya ini kan gitu. Iya, Bu. Baik, Terus Bu. untuk regulator kalau mau apa mau melihat atau mau melihat dari segi regulasinya pajak atau mau regulasi dan yang lainnya tuh lihat tuh faktor-faktor yang mempengaruhi kan profit kan? Iya, Iya, Bu, profit. iya profitabilitas itu. Baik, Bu. Berarti Iya. bahasanya saya. Iya. Iya, jadi ini bahasa skripsi ini belum bahasa artikel. Iya, Bu. Mm-mm. Oke, terus kajian literaturnya ini masih kamu putus-putus tuh. Ini, Bu. Iya, kajian literaturnya itu agensi teori, firm size, dan sebagainya itu jadiin satu aja. Hmm. Mm-mm. Yang punyanya Ditya udah bagus kok. Kalau kamu baca perhatiin. Udah nggak Kemarin putus-putus lagi. itu. Iya. Kajian literatur itu hanya yang terkait aja, grand theory sama teori-teori yang terkait doang. Habis itu langsung di pengembangan kajian literatur. Kajian Berarti literatur itu nggak usah ada judul-judul subbabnya ini ya, Bu. Langsung iya, aja langsung dijadiin oh iya jadiin per satu tapi paragraf. uh, cuma penjelasannya tetap per paragraf tapi nggak perlu sub-subnya Iya, Bu. itu. Mm-mm, Oh, baik, Bu. Berarti mm-mm. Coba sudah di bagus. atas, coba ke atas lagi. Ini. Oke, mana? Pelan-pelan aja, Mbak. Lagi ke atas tadi. Ini udah di Oh, yang halaman 3, halaman 2 tadi. di kajian literatur Iya, kan, Bu? iya. Itu Ini. naik Ini. agensi teori kan grand teorimu kan agensi teori kan ya. Iya, Bu. Terus apa lagi? Apa itu kemarin EMH ya? EMH apa sih lupa? Enggak, saya dari awal emang cuman pakai agensi teori, Bu. Agensi Dari teori awal. ya. Oke, berarti firm size sama profitabilitas itu jadiin satu, jadi koma-koma gitu. Oh, baik, Bu. Mm-mm. Oke, Lalu terus kemarin kajian itu kajian literaturnya mana? kajian literatur udah masuk di sini, Bu. Nah, iya, kan sebelum kamu hipotesis itu masukin dulu kajian literaturnya. Iya, maksudnya udah di sini, Bu. Udah di per Iya. subbab ini udah masuk ini tuh. Nah, itu justru yang di sini kamu bikin per subbab atau langsung aja kalau nggak mau kamu per subbab faktor-faktor soalnya itu di bawahnya kamu bikin lagi kan? Di bawahnya. Itu kamu bikin subbab lagi kan malahan. Leverage dan Iya, per faktor, profitability. Bu. Iya, Iya. tapi yang giliran hipotesis 1 nggak kamu bikin subbab. Begitu hipotesis 3 kamu bikin subbab. Ini hipotesis satu udah di firm size-nya, Bu. Eh? Kan firm size ini hipotesis satu, Iya. Bu. Oh, itu hipotesis. Iya, Bu, sekalian pengembangan hipotesis. Ya, ditulisin pengembangan hipotesis. Itu orang nggak ngerti, itu dikiranya kan kamu cuma bilang agensi teori doang kan ya? Itu dikiranya teori, Mbak. Oh, Iya nggak? iya. Iya, ya ditulisin kamu subtulisnya namanya pengembangan hipotesis. Iya, Terus baru kamu terkait dengan namanya apa firm size. Ya
tulisin kalau pengembangan hipotesis jangan firm size dan profitabilitas, pengaruh firm size dan kepada profitabilitas. Kan judulnya pengembangan hipotesis. Ya, Bu. Kalau Berarti kamu kita tulisannya firm size dan probabilitas itu tadi nyambungnya sama teori, yang agensi teori itu. ya, Bu. Tambahin Ya, Bu. pengembangan hipotesis firm size atau pengaruh firm size terhadap kan gitu. Oke, jadi tinggal ditambahin pengembangan hipotesis gitu ya. Iya, Bu. Oke, Berarti ya di bawah-bawahnya juga ya, Bu? ya kamu Enggak ya, sesuai. cuman itu aja ya, Bu? Ya, coba cek dulu lah. Udah, Bu. Nah, Ini H1, ini nah, H2-nya. Ini H4, H3 di atas. nah, yang lainnya disesuaikan nanti ya. Ada berapa hipotesis? Ada 6, Bu. Ada 6. Berarti ya 6 hipotesis itu nanti. Ya, Bu. Oke, terus Terus yang kemarin itu yang tabel-tabelnya itu, Bu. Nah, ini. metodologi penelitian. Oh, tabel. Ya, tabelnya Metode, kan ya. kemarin gambarkan yang ini udah saya jadiin tabel. Metodologi penelitian dulu kan? Tabel itu Metodologi ini, Bu. apa? Iya, mana metodologi penelitian? Ini metode Ah, penelitian. ah, ah. Model penelitiannya tolong dirapiin ya. Yang mana, Bu? Yang gambar 1. Oh, ini, Bu. Ah, ah, Oh, ya, Bu. dirapikan itu. Soalnya di situ munyu kamu masih X1, X2 sesuai dengan tadi langsung aja hipotesis 1, hipotesis 2, H1, H2. Jangan X Ini lagi. berarti X itu dihapus aja, Bu? Ya iya, ganti langsung H1, H2 kan gitu. Ya, Bu. Biar nyambung nanti begitu Anda ini. Kalau X1, X2 itu kan kalau kamu belajar statistik kan. Iya, iya, Bu. Bisa. Masukin. Langsung aja H1, H2, H3 gitu ya. Nanti aja Mbak, kamu perbaikin, kamu notes aja itu. Ya, Nunggu Bu. kamu ini lama, kasihan temanmu masih nunggu tuh. Udah. Ini tabelnya udah saya ubah semua, Bu. Jadi bentuk Oke, tabel. saya mulai dari bentar, sabar. Metodologi penelitiannya mana? Ini, Bu. Bab metodologi penelitian. Oke, metode penelitian yang digunakan. Di sini langsung bilang aja Mbak, jenis datamu, data sekunder. Metode penelitian Anda menggunakan pendekatan kuantitatif. Sudah, data yang digunakan adalah data sekunder. Metode Ya, ini Bu. digunakan karena penelitian menggunakan pengujian hipotesis itu dihapus. Ya, Bu. Langsung aja sebutin datanya menggunakan data sekunder. Terus barulah Anda bilang itu populasinya benar. Populasi kan datanya sekunder, populasinya betul. Terus apa itu variabel independen yang digunakan? Variabel dependennya mana? Oh, di Yang bawah. di bawah ya, Bu. Kamu balik-balik ya. Oke lah, terserah lah itu suka-sukanya penulis lah. Oke. Terus definisi variational variable. Nggak usah pakai sub-sub lagi Mbak, langsung aja. Topik utama metodologi penelitian langsung aja nanti di situ kamu kasih setelah Oh, probabilitas tabel oke. 1 menunjukkan definisi operasional variabel. Jadi nggak usah pakai sub-sub lagi. Ya, Bu. Lihat tabel 1 mana. Oke, nah terus udah tabel 1 sudah semuanya ya. H1. Nah, Udah, Bu. itu di independennya langsung kamu tulis H1, H2. Oh, Iya, biar nyambung dengan tadi hipotesismu. Kan firm size tadi kan hipotesis 1, ya kan? iya, Bu. Iya. Ini Ya, kamu nggak pakai variabel kontrol ya? enggak, Bu. Dari awal Oke. emang enggak ada. Oke. Oke, terus kamu udah sebutkan sumbernya, udah bagus. Terus lagi ke bawah. Oke, nah tadi kan udah sebutin data tuh, tinggal di sini kamu bilang. Tadi di bawah, jadi nggak usah diulang-ulang lagi, ini masih bahasa bahasa skripsi ini. Jadi tadi kan udah sebutin tadi kamu tadi di depan tadi udah dibilang kan data yang digunakan data sekunder, populasinya udah betul ini. Terus langsung aja kriteria, sampel,
sebagai berikut. Langsung Oh, gitu jadi aja. yang sepanjang ini tuh nggak usah ya, Bu? Iya, langsung kriteria. Ya tadi kalau mau sebutin mau si sumbernya IDX ya itu langsung di sebelahnya 2015/2019 itu tadi langsung aja ditaruh situ. Ya, baik, Bu. Ya, langsung aja Ya. kriteria penarikan sampel menggunakan purposes sampling dengan kriteria sebagai berikut. Oke, udah betul. Next. Oke, ini jadi satu nih, teknik analisis langsung jadi satu, analisis data, yaitu statistik deskriptif, langsung asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Nggak perlu sub-sub lagi, punyanya detail udah nggak pakai sub-sub lagi, kamu punya nggak cek detail tuh tadi. Kemarin masih pakai sub-sub, Bu, belum yang udah direvisi lagi sebenarnya. Makanya dengerin. Kan saya suruh dengerin week berapa? 12, 11, 12 itu. Tuh, langsung aja statistik deskriptif yang diperlukan apa? Min, median, standar deviasi maksimum dan minimum kan? Ya, Bu. Terus asumsi klasik yang dipakai yang mana? Semuanya kan? Saya dari awal cuma pakai 2, Bu. Datamu apa? Kalau Data datamu, panel. kamu tadi state di atas tadi data sekunder dan menggunakan data panel tadi di penarikan sampel ya? Iya, Bu. Tuh. Dan dijelasin di situ data panel yang diperlukan hanya asumsi yang dipakai adalah hanya apa? Multikol dan Multi dan hetero. hetero. Iya. Terus langsung analisis uji hipotesis. Langsung nggak usah suatu dasar bla bla bla, langsung itu rumusmu Ya, Bu. tuh. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis apa? Uji F kan, signifikansi sama uji T. Ya, Bu. Terus itu tadi disamain tadi rumusnya yang di bawah tuh ROE tadi H1, H2, beta 1, beta 2 itu disamain dengan itumu yang tadi di atas yang di tabel tadi. Kamu font size-nya pakai apa tadi? Kalau font Oh, size iya, ya Bu. F, iya jangan pembacanya nanti juru bingung ya. Ya, Bu. Disesuaikan kalau profitabilitasnya kamu pakai ROE ya ROE. Terus kalau hipotesis satunya pakai tadi kan cuma kamu baru sebutin font size kan? Harusnya FS gitu. Itu hipotesis 1, hipotesis 2. Oke. Terus di bawahnya itu kamu kasih kode FS itu apa? Font size itu hipotesis 1. Iya. Ya, Bu. Ya. Oke, terus langsung hasil dan pembahasan. Oke. Uji R determinan itu di hasil hipotesis itu ya Mbak, di analisis hipotesis itu. Ini ya, Bu. Jadi satu itu di situ, yang di hipotesis pengujian hipotesis tadi. Iya, Bu. Nanti kamu ilangin pula nanti. Enggak, Bu. Iya, R square-nya nggak ada tapi tiba-tiba kamu menghipotesiskan kan gitu. Oke, Ya. terus mana tadi yang pembahasan? Pembahasan di sini, Bu. Ini pembahasan yang Pembahasan asumsi. yang pembahasannya itu nggak terpisah kayak gini, Mbak. Kalau pembahasan di artikel itu menjadi satu. Mana tadi yang sampel tadi? Pembahasan dulu lah. Klik di pembahasan. Itu hasil dan pembahasan. Klik kamu itu. Di bawahnya uji hipotesis itu loh, Mbak. Ini, Bu. Ini ya, Bu. Klik sub hasil dan pembahasan. Saya adanya analisis data, Bu. Astagfirullahaladzim, saya aja kelihatan loh Mbak di situmu. Hasil dan Di bawahnya uji hipotesis tadi kan ada sub. Ini yang punya file siapa ya? Kok yang baca lebih tahu dibandingkan yang punya?
Ini uji hipotesis. Mbak, di Oh, bawahnya ini uji Bu, ini Bu. hipotesis itu kan ada hasil dan Ini pembahasan Bu. toh. Iya, ya Allah, Kebanyakan astagfirullahaladzim. Bu sebabnya. Oke, itu kan kamu langsung bilang 183 perusahaan manufaktur. Dijelasin dulu berdasarkan kriteria sampel yang sudah dijelaskan, kan gitu. Jangan langsung 183 itu apa? Kamu merupakan data demografi, emang kamu menganalisis data demografi? Ya, Mbak? Maksudnya ini Bu, apa namanya, perusahaan manufaktur sebelum di sebelum di kriteria ini tuh ada 183 sampel Bu. Terus Lah itu setelah kamu, lah itu dikriteriain kamu, nanti ya itu kamu bilang data demografi, kamu tahu nggak maknanya data demografi? data yang digunakan kan. Aduh, ya Allah. Mbak, kalau nggak ngerti nggak usah pakai ini ya. Iya Bu. Iya, nanti kamu ditanya data demografi apa. Hah? Ya langsung aja berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, berikut hasil, kan gitu, langsung aja. Iya Bu. Jelasin tabel satunya mana, tabel 2 berarti kan tadi udah tabel 1. Tabel 2 ini jumlah Mm-mm. sampel. Langsung aja tabel 2-nya tuh. Iya Bu. Dirapikan itu, nggak enak ditengok itu. Disesuaikan, dibaca lagi sesuai ini. Oke, data outlier itu bukan ada di jumlah sampel, tapi nanti setelah Anda jelaskan di statistik deskriptif. Oh, iya Bu. Ya, jadi data outlier itu nggak ada di situ. Tapi Anda jelaskan, jadi nanti kan Anda sampelnya berapa, kan gitu. Setelah dicek statistik deskriptifnya, yang digunakan untuk analisis adalah sebanyak ini. Setelah dikurangi outlier-nya. Iya Bu. Tuh. Oke. Iya Bu. Terus analisis statistik deskriptif baru di situ. Jadi nggak pakai sub lagi langsung. Iya Statistik Bu. Baik. deskriptif, dirapikan datanya. Itu nggak enak ditengok itu. Iya Bu nanti. Oke, terus yang dijelaskan yang poin penting-pentingnya aja, tapi dengan menggunakan analisis yang kemarin. Kan itu punyamu kan kamu pisah-pisah itu 2016, 2018 ya langsung aja jadi satu. Ya kan? Iya Bu. Oh, kan dipisah maksudnya Bu? Nah, itu kan kamu 2018 Holcim memiliki variable working capital nilai terendah. Skor Oh, tertinggi ini tahun 2016 dimiliki. Ya langsung aja yang paling penting itu bukan nilai minimum dan maksimum, tapi yang paling penting adalah nilai rata-ratanya dulu. oh, ya. Iya, rata-rata sampel yang digunakan bahasanya itu Mbak. Rata-rata sampel yang digunakan mempunyai nilai tingkat probabilitasnya 10. Nah, 10 itu maknanya apa? Tuh yang kamu jelasin tuh di situ. Bukan nilai tertinggi, nilai terendah. Rata-rata nilai rata-ratanya kayaknya kemarin udah betul ya Dewa. Kamu kemana kok nggak kamu jelasin ya? Kok jadi hilang? Dilihat dulu Rata-ratanya deskripsi. segini Bu. Iya, tapi maknanya belum kamu jelasin. Deskripsi memang ada Oh, loh. Iya, malah ada kamu Bu, hilang. ada Bu. Iya, malah nggak ada. Justru itu yang penting. Malah kamu hilangin. Bukan nilai tertinggi, nilai terendah. Ya Bu. Maknanya dari rata-rata, Mbak. Nggak ada ini. Belum semuanya belum kamu kasih tuh. Cuma kamu bilang rata-rata SG perusahaan nilai 46. Maknanya 4,501 itu apa? Itu yang paling Ya Bu. penting. Iya. Karena data sekunder itu ruhnya itu ya di data di statistik deskriptif ini. Ya Bu. Malah kamu ilangin deskripsimu udah ada loh, udah saya ngecek sendiri tuh. Iya, ada Bu. Iya, tapi nggak tahu sukanya itulah mahasiswa sukanya mendiskon-diskon yang penting-penting justru nggak diungkapin di sini. Iya Bu. Dimulai dari rata-rata dulu ya.
Jadi Ya, nilai Bu. rata-ratanya dulu, baru kamu bilangin standar deviasi. Nilai standar deviasi itu kan dijelasin ketimpangannya sekian antara yang terendah dengan yang tertinggi itu sekian. Gitu. Ya, Bu. Setelah itu baru kamu bilang nilai tertingginya, nilai maksimumnya siapa barulah. Ya, Bu. Itu paling penting ya. Jangan dihilangin deskripsinya ada di sininya kamu hilangin. Aduh, nanti kamu nilainya jadi tambah kurang. Ya, Bu. Ya, kamu dapat nilainya dari sini loh, Mbak, bukan yang dari skripsi. Ya, Bu. Nanti waktu ujian karena yang dikoreksi sama pengujinya ini. Ya. Ya, Bu. Oke, dicek lagi nanti itu semuanya variabelnya ya. Dicek lagi kamu udah saya merasa saya udah ngoreksi yang rata-rata itu maknanya. Ya, Bu. Orang di Tia sama siapa itu lihat punyamu kok malah punyamu malah jadi nggak bagus gimana? Iya, Bu. Iya. Oke, next. Nah, uji asumsi klasik langsung aja. Tadi adalah yang digunakan, nilainya ini, langsung dibilangin hasilnya ini. Dan uji apa? Uji heteronya menggunakan ini dan hasilnya di ini. Jadi satu tuh bisa itu, satu tabel, nggak banyakkan tabel. Oke. Terus langsung hasil uji, kan yang uji asumsi klasiknya hanya uji hetero sama multiple kan? Iya, Bu, cuma 2. Iya, ya langsung hasil analisis hasil uji hipotesisnya, nggak usah pakai langsung, nanti kamu jelasin di situ koefisien R kuadratnya atau apa namanya R square-nya. Jadi bukan terpisah begini, Mbak, tapi menyatu dengan hasil hipotesis secara keseluruhanmu itu. Ini kamu menggunakan template-nya skripsi kan, bukan template-nya artikel. Ya, Bu. Kalau penguncian deskripsi memang dipisah-pisah, tapi kalau sudah menjadi artikel menjadi satu sama hasil hipotesisnya. Jadi langsung di situ dikasih nanti R square-nya, adjusted R square, itu yang dijelasin nanti itu. Ya. Oke, terus jadi tabelnya itu mungkin tinggal 3 lagi, nggak sebanyak itu tabelnya. Tapi Bu, ini kan yang hetero itu kan emang ada 2 tabel kan, Bu? Karena dia sebelum sama sesudah yang di logaritma natural itu. Itu Iya, ditampilin dua-duanya? ya tinggal dijelasin aja before and after-nya aja. Oh, Kan tabelnya itu bisa jadi satu kan, sebelum di treatment dan setelah di treatment kan? bisa, Bu. Bisa Iya, digabungin. iya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, terus di mana tadi hasil hipotesisnya? Tuh, hipotesisnya yang perlu dijelasin variabel yang mana, yang perlu kamu jelasin angka yang mana. Saya koefisien sama probabilitas. Nah, testatnya ya, jadi standar errornya nggak perlu kan? Ya Enggak, Bu. dihapus. Iya. Jadi yang perlu koefisien, testat sama probabilitas. Itu nanti dikasih sama disesuaikan dengan metodologi H1, H2-nya mana, H3-nya mana. Tuh. Terus pengujiannya nggak usah poin-poin itu. Lihat punyanya Ditya deh, Mbak. Punya Ditya udah selesai tuh kemarin. Jangan yang lihatnya yang sudah direvisi ya, jangan yang sebelum Ya, direvisi. Bu. Kamu nanti bilang, Bu, yang ya kayak belum direvisi. Ya, itu di Ya, Bu. iniin angkanya penyajian tabel itu. Nah, ini kamu kemarin waktu skripsi udah diajarin. 3 di belakang koma, 3 semua, tapi begitu jadi artikel berubah lagi. Pusing saja jadinya. Belum ini. Iya. Ya, Bu. Oke, sama ini sebenarnya secara ininya. Terus dijadikan satu kayak kemarin yang punyanya itu langsung aja pengujian, nggak usah hipotesis satu hipotesis, langsung aja tadi hipotesis satu apa pengaruh firm size ini langsung H1 itu kan. Tuh. Oke, dirapikan ya, nanti lihat punyanya Ditya nih Mbak, sebenarnya udah ini sih, coba saya cek deh analisis hipotesismu.
Hipotesis yang kamu pindahin ketiga ya. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap probabilitas. Nah, itu kan kamunya CR. CR itu apa? Ya tadi kalau bilangnya likuiditas ya likuiditas. Kamu ubah lagi jadi CR di bawah. Jadi Oke. CR ini diganti likuiditas aja, Bu? Ya kalau mau ya konsisten. Nah, kalau kamu bilangnya di atasnya likuiditas tiba-tiba kenapa jadi CR? Oh, ya, Bu. Iya, ya kalau kamu konsisten konsisten likuiditas ya likuiditas kan CR kan hanya untuk metodenya aja kamu mengukurnya pakai CR kan? Iya, Bu. Iya. Oke. Nah, nanti begitu itu langsung di pembahasannya. Mana pembahasan hipotesisnya? Udah ini. Oh ya, satu lagi. Kamu kan wantil ya ini hipotesismu ya. Iya, Bu. Jadi nilai T statnya itu dikali 2, P value-nya atau P probabilitasnya dibagi 2. Kemarin kayaknya yang pas Aldina ya. Aldina atau siapa lupa saya. Tuh. Yang Jadi T-stat nilai ini, Bu. ya T-statnya itu kamu kali 2, probabilitasnya dibagi 2. Nanti baru kamu cek itu yang signifikan itu hipotesis berapa itu. CR. Lah CR-mu signifikan, kamu bilang nggak signifikan sih, Mbak? Kan lihatnya probabilitas. Hmm. Lihatnya T-stat itu 1,6. Kalau 1,5 dikali 2 kan berarti 3. Berarti signifikan lah. Tapi saya nggak kayak gitu dari kemarin. Ya kan saya barusan ngomong, Oh, Mbak. yang maksudnya, Bu, saya pahamnya itu lihatnya di Iya, iya, probabilitasnya. iya bisa lihat probabilitas, bisa lihat T-stat, Mm-mm. Mbak. Oh, Barusan tadi saya ngomong berapa detik yang lalu loh, Mbak. Dengerin dulu ya, Mbak. ya, Bu. Hmm. Ini temanmu banyak yang nunggu. Kamu sendiri udah setengah jam. Oke. Yang lainnya tuh lihat yang kemarin kayaknya Aldina ya. Yang saya itu suruh ituin. Karena apa hipotesmu wantil tuh. Udah lanjut, Mbak. Yang lainnya disesuaikan itu. Analisis datanya nggak kayak gitu ya. Nanti lihat punyanya si Ditya. Ya, Bu. Mm-mm. Oke, lihat di kesimpulan. Tuh, kamu masih pakai bab-bab sebelumnya kan? Oke, kesimpulan di artikel itu eh, bahkan ada yang ekstrim tidak boleh menggunakan poin-poin. Hmm. Tuh, dan nggak ada kalau udah ada kepalanya kesimpulan itu ya sudah kesimpulan nggak ada poin-poin lagi. Oke, jadi kesimpulan itu kamu kasih pengantar dulu. Tujuan penelitian ini bla 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 atau rumusan penelitian ini bla 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 dengan data ini hasilnya sebagai berikut. Kalau ini kan bahasa skripsi bukan bahasa artikel. Ini kayaknya kamu kelamaan kelamaan istirahat deh jadi kayaknya lupa baca artikel. Tuh. Oke, kalau di kesimpulan udah nggak menyebutin angka-angka lagi, udah nggak ada kata-kata angka, tapi kamu menyebutkan berpengaruh, kamu menjelaskan hasil penelitianmu. Ya, Ya, ya kalau bilang hasil penelitianmu tidak signifikan, ya sudah bilang bahwa penelitianmu tidak hasil signifikan, bukan ini, karena itu adalah namanya kesimpulan. baik. Oke, terus? Sama, Bu. Sarannya juga pakai poin, jadi nanti Ya, dibenerin lagi. ya. Oke, referensi, diklik dulu. Klik Yang reference. mana? Kamu pakai Sini. apa? Saya pakai citation. Oh, pakai citation. Oke, dah. Nanti dirapikan ya. Ibu, nanti kalau misalnya saya udah revisi ini, boleh langsung kirim ke Ibu nggak ya, Bu? Untuk cek lagi hasil. Ya silakan dicek kan tadi saya suruh ngecek punyanya si itu. Punyamu yang itu kan belum yang di pembahasanmu masih poin-poin Iya, sama Bu. kesimpulannya. Mbak, Nggak, maksudnya, dikerjakan dulu ya, Mbak. Kamu jangan iya, berpikir Bu. jauh dulu. Iya, Bu. Kamu Maksudnya saya cuma iya, nanya aja, Bu. iya.
Kamu kan disuruh kemarin dikasih kesempatan sama Prodi disuruh daftar ulang langsung, nggak mau kan? Soalnya itu emang masih jauh, Bu, belum ini. Nah, ya sudah, kamu ya sudah resiko sudah ditanggung penumpang kan? Oke, sudah cukup ya? Ya, Bu. Oke. Lanjut. Siapa tadi yang duluan? Siapa? Aldina atau Restu dulu? Saya nggak nengok tadi. Saya terakhir joinnya. Oh gitu. Restu ya berarti? Ya tadi ada Hafiz deh kayaknya. Nggak ada. Ngilang kayaknya, nggak tahu di mana. Restu? Respon nggak? Iya Bu, tapi Zoom saya lagi lola Bu. Saya lagi setting-setting. Ya Aldina dulu monggo. Silahkan. Aldina udah siap belum? Yang statistik deskriptifnya belum, Bu. Yang bagian itu. Berarti mau bimbingan apa? Oh, udah. Sebenarnya udah semua. Cuman yang bagian pembahasan deskriptifnya itu tadi saya salah kan. Tapi saya udah buat satu contoh. Ini kelihatan? Udah. Oke. Nggak di Zoom? Di Zoom, oke. Oke. Atasnya di atas. Kemarin yang ini udah saya perbaiki, Bu. Kemarin kan Ibu bilang disuruh masukin tujuannya, yang nggak boleh pakai judul. Oke, terus Tuh teori-teorinya jadi satu aja itu Mbak, kan cuma satu paragraf tuh. Iya. Teori akuntansi positif. Kayaknya kebalik Mbak teorinya. Positif accounting theory. PAT. oh iya, bentar. Nanti kamu dimarahin orang nanti. Teori Ya benar, positif. positif accounting theory udah gitu aja bahasanya. Ikutin itu aja. Jangan teori akuntansi positif jadinya. Nah, terus kamu koma, terus teori keagenan, terus bla 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 gitu. Oh, Iya, gitu. iya. Nggak Nanti perlu bikin satu iya, aja ya. nggak perlu sub kan penjelasannya aja itu. Manfaat penelitiannya udah ada ya itu ya? Yang di Oh, udah, Bu. udah disesuaikan kan, bukan pakai bahasa skripsi lagi kan? Bukan, Bu. Udah saya gabung jadi satu. Oke, dah. Bentar, saya. Nggak dijadikan satu paragraf, tetap kayak paragrafnya kayak gitu, cuma Iya, gitu. subnya Maksudnya aja. Nanti kamu gabung kan satu paragraf satu topik, udah bener itu topiknya. Oke. Terus di sini Langsung aja pengembangan hipotesis. hipotesis. Pengembangan Ya. hipotesis. Itu langsung aja di sebelum financial distress itu dikasih sub pengembangan hipotesis gitu. Nah, baru kamu kasih sub yang tadi itu financial distress terhadap kan gitu kan, opini going concern. Oke. Itu metode penelitiannya. Kau udah gambar 2, gambar satunya apa ya? Gambar satunya tadi ada di latar belakang grafik. Mana? Ini. Oh, oke. Oke, terus gambar itu di bawah ya, notes-nya di bawah gambar itu. Oh. Kalau tabel di atas. Dan jangan lupa disebutkan sumbernya.
Oh iya, Bu. Mm-mm. Gambarnya berarti gambar 2. Kalau gambar 1.2 berarti kan masih Ada skripsi subnya tuh. ya. Iya, Oh iya, gambar Bu, 2. benar. Oke. Oke, Operasional variabelnya udah setengah. metodologi penelitian tunggu dulu. Oke, terus Operasional variabel. nah, langsung setelah dependent variable itu dijelasin definisi operasional variable dijelaskan pada tabel 1 itu. Jadi setelah variabel dependentnya kamu kasih penjelasan definisi operasional variable dijelaskan tabel 1. Jadi nggak perlu sub operasional variable dan pengukurannya. Sebentar. Gimana, Bu? Itu dulu tuh. Setelah, oh ini. Iya. Langsung aja. Ya. Definisi operasional variable dijelaskan di tabel 1. Setelah itu langsung aja kan nyambung kan? Jadi sub operasional variabel dan pengukurannya itu dihapus. Oke, lanjut. Data dan sampel. Ini jadi satu aja, nggak perlu sub sebenarnya. Langsung aja, Mbak. Data yang digunakan, data sekunder yang diambil dari ini. Ya kan? Terus populasinya langsung, terus teknik pengambilan sampelnya ini. Data itu tadi sekaligus juga kamu jelaskan datanya menggunakan data cross section jenisnya. Jadi nggak perlu sub lagi. Langsung aja, tadi kan kamu udah jelasin di atas kan jenis penelitiannya kuantitatif, kenapa datanya kalau kuantitatif pasti datanya kuantitatif lah. Kamu ulang lagi. Iya, benar. Langsung ada data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan tipe jenis datanya adalah data cross section. Ini tuh teknik penarikan sampel langsung aja langsung. Populasi ya populasi. Populasi dulu lah berarti ya. Populasi dulu baru teknik pengaripan sampel. Jelasin jenis datanya. Jenis datanya tadi apa? Cross section ya? Iya. Sebelum proposisi sampling itu jelasin cross section gitu. Tambahin tuh. Udah cukup. Oke, terus nih hasil dan pembahasan deskripsi. Langsung aja. Itu kan biasanya kalau di format proposal itu kan kita jelasin dulu tahap-tahapannya. Kalau di artikel itu langsung nggak? Langsung aja. Dari Langsung hasil dan kriteria sampel yang sudah dijelaskan kan gitu. Data yang sudah dikumpulkan disajikan di tabel 2. Kamu jelasin kan kriterianya udah sesuai dengan yang di itu kan, makanya kriteria yang di sini itu harus sama dengan kriteriamu yang di atas Iya. tadi disesuaikan Iya, dulu, benar. harus urutannya sama. Jadi udah gak, yang namanya hasil dan pembahasan langsung aja data yang digunakan berdasarkan kan gitu, udah nggak nyebutin populasi lagi. Oh, nggak ini soalnya kalau di atas kan belum disebutkan Bu jumlahnya. Oh ya udah nggak apa-apa juga sih. Baru dijelaskan berapa kurang. Iya. Jelasin ya di situ kamu tambahin itu cross sectionnya situ Mbak. Oh, oke. Ditambahin cross section. Di populasi, setelah populasi jelasin kamu menggunakan jenis datanya cross section. Oke, Bu. Terus
Ini tadi yang hasil uji statistik deskriptifnya. Mm-mm. eh, Nah, ini disesuaikan dengan mana tadi? Tadi Oh Ibu ada iya, bilang ini ininya harus sama ya. Saya belum mm-mm. sama. Betul. Kayaknya punyamu tadi metode analisis hipotesisnya belum ada deh di bab 3. Itu yang saya tanya tadi Bu, metode itu perlu disebutkan dulu atau langsung aja gitu, karena sebagian banyak yang langsung gitu. Analisis hipotesis. Kan Iya yang yang baru sampai di kriteria sampel, Mbak. yang kayak kita Iya. pakai Iya, heeh. analisis Iya, belum. prediktif gitu Iya, ya Bu. iya, heeh. Ini baru kriteria sampel kan? Belum ditambahin itu. Statistik deskriptifnya belum ada. Terus analisis hipotesisnya, asumsi klasik yang dipakai. Ya kan? Saya kira langsung gitu Bu, Ya enggak lah, di kan di metodologi. pembahasan. Di metodologi lah. Oke. Kan cross Oke, section Bu. macam-macam. Iya. Iya kan cross section macam-macam. Terus variabel dependenmu sendiri kan dilakukan uji terpisah sendiri kan? Mm-mm. Iya. Terus sebelum statistik deskriptifnya itu kan kamu ngejelasin dulu variabel dependenmu mana? Yang ini kan cuman ini Variabel di sini dependen nggak bisa lah. Kalau variabel dependen kan hanya 1 kosong kan, harusnya frekuensi lah. Nggak bisa di sini maksimum minimum. Kamu sajikan tabel terpisah. berarti iya nah, maksudnya kan disajikan terpisah, tapi nanti waktu pas itu ini nggak usah lagi gitu ya Bu. Ya iya, terpisah lah. Langsung Kalau berarti ini tuh yang hasil dari SPSS ini kita buat aja yang si pakainya rasio ini ya. iya, yang ada Kalau yang min, median, dummy, yang ada min, median, yang dummy disajikan dalam bentuk frekuensi kan? iya benar. Iya. Oh gitu. Oh, jadi nggak perlu lagi di sini. Iya iyalah, kalau Big Four itu kan 1,0 kan? Mm-mm. Iya, berarti kan frekuensinya yang menggunakan Big Four berapa, yang tidak menggunakan Big Four berapa kan? Iya, Iya nggak? benar. Ya kan kamu menilainya 1,0, kecuali yang rasio. Terus mana lagi tadi? DD itu apa DD itu? Depth default. Depth default itu juga 1,0 kan? Iya. Iya, berarti Berarti iya. yang ini yang dummy dibuat. Yang frekuensi jadiin satu frekuensi, tabel frekuensi, karena itu adalah merupakan, ya nanti kamu jelasin variabel ini dihitung dengan menggunakan apa dummy variabel, satu ini 0 lainnya kan gitu ya. Iya benar. Iya, tuh. Nah, selain itu baru kamu pisah, selain itu yang rasio kamu pisah. Oke Bu paham. Untuk deskriptif rasionya benar nggak Bu kayak gini? Terus tadi dijelasin setelah atau sebelum statistik deskriptif atau setelah statistik dijelasin bahwa Anda sudah mengecek outlier dan sudah dilakukan Winsor-Rice. Tuh, jadi hasil dari statistik deskriptif ini adalah setelah Anda lakukan Winsor-Rice. Itu harus dijelaskan itu. Iya udah. Oke. Untuk yang rasio tadi itu, yang arti-arti itu saya baru buat satu sih Bu, benar nggak? Kayak gini. Mana? Yang rasio yang mana? Yang Tunggu tadi nih. dulu. Tunggu dulu, variabel utamamu apa? Yang bukan rasio dulu, yang dummy dulu. Kamu harus satu dulu betul. Oh, yang dummy-nya belum Bu. Oh iya, Kan gimana salah yang saya. dummy-nya? Kan salah saya. Yang dummy-nya dulu variabel. Kalau satu berarti kalau financial distress, kalau nilai satu berarti kamu prediksi apa? Ini enggak, ini financial distress ini kan rasio Bu, yang going concern. Berarti kalau satu berarti dia mendapatkan opini going concern. Kalau misalnya before berarti kan satunya di audit. Berarti kita jelaskan artinya kayak gitu kan Bu? Ya, kalau dia mendapatkan opini going concern berarti diduga kan gitu. Anda duga kan gitu. Di penelitian ini Anda duga bakalan akan bangkrut nggak? Iya. Nah, ya itu yang itu kamu jelasin.
Oh, gitu. Iya. Kalau Big Four-nya, Bu? Kalau Big Four kan yang menggunakan jasa auditornya kan? Iya. Iya, yang menggunakan Berarti udah, jasa auditor kan dia menggunakan jasa, beda lagi penjelasannya. Jangan digabung-gabung. iya, iya, Bu. Iya, disesuaikan dengan variabelnya. Kalau tadi going concern, berarti kalau Anda dia mendapatkan opini going concern, berarti kan dalam penelitian Anda ini diduga dalam waktu atau prediksi selang waktu tertentu akan mengalami bankruptcy atau bermasalah dengan apa sih bahasamu di itu penelitianmu, kan gitu. Iya. Itu yang harus Anda jelaskan di sini, Mbak. Tuh. Terus kalau misalnya Big Four, berarti kan Big Four itu kan ukuran KAP-nya kan? Dari sampel yang Iya. digunakan yang menggunakan jasa audit kan gitu. Bukan opininya tapi yang menggunakan jasa KAP-nya itu yang Big Four kan gitu sekian persen. Yang tidak menggunakan Big Four sekian persen. Kalau terkait dengan Big Four-nya. Terus lanjut lagi terkait dengan tadi yang pakai apa lagi? Debt default. Debt default itu apa ukurnya? Pertama kan pakai current ratio. Kalau dia di bawah 1 berarti statusnya default. Nah, itulah. Kalau current rasionya di bawah 1 berarti kan gitu ya? Iya. Iya, itu bahasanya. Berarti akan bermasalah terkait dengan debt itu berarti kan jangka panjang kan? Pelunasan jangka panjang utangnya kan gitu. Iya, Bu. Iya, ya itu harus makanya nggak bisa digeneralisasi, dilihat dulu dari kitanya, dari ukuran variabel itu, Mbak. Mungkin Bu paham. Meskipun dummy ya, jadi dummy itu maknanya macam-macam tadi yang tadi saya jelaskan. Kamu punya 3 tadi kan? 3 itu maknanya gitu kan ya, itu. Oke, terus kalau yang rasio ya tadi tinggal disesuaikan. Kalau rasio tadi dilihat lagi sama rumus sama maknanya. Mana sih ini yang rasio apa kamu yang jelasin ini? Financial distress, Bu. Financial distress diproses dengan Z-score memiliki nilai rata-rata 0,5. Arti perusahaan yang menjadi sampel rata. Nah, Z-score-nya itu kalau 0,5 menurut Atmal itu bagus nggak? Berapa standarnya? Nggak bagus. Nah, itu jadi kamu pakai standarnya dari situ. Jadi kalau dia di bawah 0,5 bakalan nanti bankrupt nggak kan gitu? Kan kamu pakai Atman kan? Oh iya, berarti kalau misalnya rata-rata, berarti rata-rata dari sampel ini diprediksikan bangkrut gitu kan? Atmannya lah, rata-ratanya dilihat dari Atman. Atman yang bagus itu nilai rata-ratanya berapa sih kan gitu? Lihat skornya. Oke. Kan berarti ini ternyata nilai kan dia di bawah 1,8 itu kan diprediksikan bangkrut. Nah, kebetulan nih rata-ratanya semuanya 0,59. Berarti kan di sampel ini rata-rata perusahaan itu dalam kondisi bangkrut gitu ya, Bu ya? Menurut Alman Z-score. Iya, kalau dilihat dari harusnya saya buat tindak kayak gitu ya. Iya. Jadi dilihatin dari rumusnya Atman dulu. Atmannya itu bahwa yang dikatakan nggak bangkrut itu berapa sih Z-score-nya kan gitu ya? Dia itu kalau nggak salah ada 4 level ya, 4 level apa 3 level sih dia bilang itu? 3 level. 3 level. Nah itu kamu pakai leveling itu. Kalau rata-ratanya di segitu, itu dilihatnya itu di level berapa. Kalau levelnya aku lupa sih bahasanya Altman itu. Nah, kamu kaitkan dengan levelnya Altman itu. Kalau dia letaknya angkanya Z-score-nya 0,5 itu di level berapa? Nah, kamu patokannya dengan levelnya Altman itu loh, Mbak. Paham. Ya, caranya gitu ya. Yang itu. Soalnya ini punyamu tuh beda dengan yang lain. Kamu harus lihatnya dari Iya, jadi saya lihat punya gitu ya kan, kayaknya udah kayak gini terus pas itu kok kayaknya nggak gitu ya. Ya kan beda ya, makanya meskipun datanya sama tapi kan makna penelitiannya berbeda. Cara sudut pandangnya juga beda, nggak bisa digeneralisasi ya. Ya, itu ya tadi ya kalau Atman ya. Itu sama nanti tinggal kalau yang lainnya apa sih yang variabelmu yang susah apa sih size itu bisa nggak size ada yang susah sih Bu, sama rata-rata
size sama ROA kan. Hmm, Umum lah. Udahlah, Yang udah. beda ini. Ini aja yang beda sendiri. Oke. Oke, ini tadi uji Hosmer dan itu ya. Oke. Namanya bahasanya apa ya di statistik itu bahasanya apa sih, lupa namanya? Syarat uji itu Uji ya. kelayakan model. Itu kamu kasih itu sebelum uji Hosmer itu. Uji kelayakan model. Kelayakan model ya bahasanya ya. Iya, Bu. Nah, langsung aja uji kelayakan model disajikan. Bisa nggak sih jadi satu tabel? Atau satu ini? Langsung aja. Uji kelayakan model ini kan harus lulus Hosmer sama Likelihood. Ada dua kan? Sama Nickel. Nickel, Untuk yang regresi Hosmer. logistik. Kalau uji kelayakan model yang dilihat Hosmer sama Likelihood. Kalau uji Neckler itu untuk lihat apa? Lihat ininya secara simultan itu berapa persen R square-nya ya, R square-nya ya. Ya, R square. R square-nya, iya saya lupa. Ya udah, jadi langsung aja di situ Mbak, nggak perlu sub-subnya lagi, langsung aja uji kelayakan model menggunakan Hosmer dan uji Likelihood kan gitu, nggak perlu sub-sub lagi, langsung aja jelasin hasilnya, disajikan tabel ini. Oke. Terus setiap tabel dikasih sumbernya ya, kayak tadi punyanya si siapa? Novia atau Bita tuh. Iya. Ini berarti sumber, oke. Oke, terus berarti uji Neckler itu berarti uji hipotesismu di bawahnya. Berarti di sini Iya, hasil hipotesis lah. Hasil pengujian hipotesis kan? Modelnya kan udah fit tuh, baru sekarang lihat hasil pengajian hipotesis kan? Iya benar, Bu. Kalau ini memang terpisah ya, kalau DAM itu. Enggak kayak regresi biasa ya. Iya. Iya, terpisah. Seingat saya terpisah dia. Iya, sendiri. Terus tabel itu berarti bukan uji regresi logistik, pengujian hasil pengujian hipotesis yang tabel 7 itu. Udah nggak ada uji logistik tadi. Uji hipotesis namanya. Oke, terus di tabelnya yang dipakai angka apa aja, Mbak? Yang mana aja? Yang ini yang dipakai nilai signifikan sama nilai betanya aja, Bu. Oke, lainnya nggak perlu kan? Enggak. Oke, ya udah signifikan sama itunya aja yang bisa jelaskan. Berarti Weld-nya itu kayaknya dipakai deh, Mbak. Weld itu kan kalau nggak salah T-statnya itu kan? Nggak pernah. Nanti saya baca lagi deh, Bu. Soalnya saya lihat di penelitian yang itunya, dia cuma pakai seingat aku loh ya, kalau seingat saya itu Weld itu T-statnya itu. Bisa jadi salah sih. Berarti bisa jadi kalau misalkan secara signifikansinya nggak ini, tapi secara T ininya mungkin bisa. Iya, seingat saya, tapi coba dicek lagi ya. Bisa jadi salah sih saya. Soalnya rata-rata pakai signifikan aja sama betanya untuk menentukan arah kan. Coba dicek dulu ya, entah SE-nya, entah Weld-nya itu ya. Iya, soalnya saya juga bingung ini T-nya yang mana gitu sih. Soalnya tidak semua orang peneliti menggunakan signifikan, biasanya hanya melihat nilai T-statnya aja. Tidak semua ya, tidak semuanya. Ada yang lebih suka pakai T-stat. Oke, entah yang SE, entah yang Weld itu aku lupa. Terus tadi sama tadi yang di ininya udah nggak pakai step lagi, tapi langsung hipotesis 1, step 2. Udah nggak ada kata-kata step itu ya. Step itu kan kamu nyambungin masih hasil murninya dari SPSS kan. Oh iya. Oke, terus apa lagi? Berarti yang signifikan hipotesis berapa itu? Hipotesis 1 aja, Bu. Hipotesis 1 itu berarti apa? Yang
financial distress, nilai Z-score. Oh. Berarti prediksi Atman itu benar ya? Iya benar Bu. Tapi kan kalau 3 tahun kan rata-rata penelitiannya pakai 3 tahun kan Bu. Kalau 3 tahun aja tuh hampir semuanya signifikan, tapi ternyata semakin banyak, oh dia nggak signifikan. Maksudnya kan berarti kayak kalau ROA mungkin dia negatif, tapi ternyata walaupun dia negatif, tapi dia masih bertahan sampai 5 tahun gitu. Oh gitu, bahasanya gitu ya? Iya, tapi kalau 3 okay. tahun dia jadinya kayak diragukan gitu kan. Karena terlalu pendek memprediksi dalam waktu perusahaan 3 tahun itu. Ya make sense sih, kalau make sense dengan kalau dikaitkan dengan aturan pajak kan, kalau kita rugi di Indonesia kan boleh dikompensasi selama 5 tahun kan? Iya, benar. Makanya saya kok nggak signifikan, tapi rata-rata rujukan saya signifikan gitu kan. Terus saya cobalah, kalau misalnya saya coba uji tuh 3 tahun, oh signifikan kok kalau 3 tahun, oh berarti mungkin kayak gitu kali ya, karena saya pakai 5 tahun. Ya tapi kan memang requirement-nya memang 5 tahun kan? Sebentar ya, saya ini dulu apa baterai habis. Oh iya. Udah lanjut? Aldina kayaknya kalau di artikel nggak perlu pakai angka-angka gini ya. Kalau di skripsi, kalau di skripsi boleh pakai langsung aja. Pakai angka yang ini? Yang hasil uji regresi logistik gitu loh. Udah nggak perlu lagi. Iya, nggak perlu. Yang angka-angka GO itu loh, ya. Oh ini nggak usah. Ini terus konstatanya nggak usah ya, tadi kan kita hapus. Konstata nggak apa-apa lah. Oh nggak apa-apa. Iya. Kita masuk ke iya, baru langsung hipotesisnya aja. Yang di sini. Ya ini di sininya kan harus dibilang kan, hipotesis 1 katanya diterima kan? Lebih kecil dari 0,05 kan berarti signifikan kan? Kamu bilang signifikan di level berapa itu? 0,05 berarti 0,00 berarti 1% lah. Yang 0,0033 itu kan signifikan kan? Iya benar Bu. Iya. Oh berarti ini harus. Iya. Pakai level signifikannya 1%. Oh ya, di tabelnya disebutin ya level kayak kemarin punyanya Jiditya ya. Oh iya Bu, nanti saya lihat lagi punya Jiditya. Tuh, jadi dijelasin bahwa hipotesis 1 tidak didukung atau tidak diterima atau apalah, terserah bahasa kalian lah. Kalau yang nggak diterima Bu? Ya langsung aja. Iya, langsung aja bahwa hipotesis 2 tidak diterima. Itu tidak berpengaruh ya. Oke. Tapi nggak usah poin-poin hipotesis 1, hipotesis 2 gitu ya nanti ya. Oh iya Bu, langsung kayak gini langsung aja, disimpulkan. Langsung aja. Nggak usah pakai sub itu loh, uji hipotesis 1, hipotesis 2 Oh, itu. Ini nggak usah. Jadi langsung aja paragraf semua satu hipotesis 2 gitu. Iya. Ini baru analisis data kan? Analisisnya si Pembahasan belum. Oke. Kan cuma satu paragraf kan itu kan? Iya, Bu. Oke. Oke, berarti 1 aja yang signifikan ya?
Iya, Bu. Oke, sip. Terus baru dijelasin apa? Analisis ya, Analisis. Tapi analisisnya. saya agak ragu sih analisisnya, Bu. Kalau analisis udah nggak pakai angka lagi. Oh iya, Jadi, saya baru ingat coba Aldina, yang tadi sebelum kamu hipotesis 1, hipotesis 2, dijelasin dulu R square-nya itu loh. Kamu R jelasin di square-nya mana? itu Iya. Oh, udah kamu jelasin ya. Oke, oke. udah, Bu. Oke, oke, sip. Oke. Tunggu. Bahasanya nggak kayak gitu coba. Jadi variabel yang bisa diprediksi menggunakan, kamu sebutin variabelmu. Size, big four, dan sebagainya itu. Oh, berarti ini disebutkan ya. Kan 50 apa aja, kan hanya 4 di luar itu berarti yang tidak mampu di capture oleh model ini kan gitu. Nanti diperbaikin aja Mbak, ditambahin aja Mbak. Oke, terus. Kamu kasih notes aja. Oke. Terus lagi pembahasannya mana? Hipotesis pertama atau enggak supaya enggak double-double, kamu jadiin satu aja langsung Mbak. Tadi data Ke langsung atas langsung analisis gitu. Jadi enggak usah di pisah-pisah kayak sini. tadi. Oh, langsung di sini aja gitu. Jadi Tapi kan nanti saya buat sub. Saya buat subnya. subnya. Jadi setelah data kamu langsung analisisnya gitu. Habis itu baru Oh iya, boleh. Tadi saya mau buat kayak gitu sih, Bu. Tapi saya Soalnya ini lihat kan jadi gitu. berulang-ulang kan ya? Iya, jadi baru saya sebutkan lagi. Nilai Nilai koefisien regresinya padahal kan udah disebutkan di atas kan tadi kan? itu karena saya pisah, jadi di atas itu cuma signifikan Iya. tidak signifikan, baru di bawahnya saya Iya. sebutkan. Langsung aja Mbak dijadiin satu aja. Jadi boleh pakai sub ini langsung, tapi di sini langsung data, setelah itu baru analisisnya. Langsung aja kayak gitulah ya, lebih efisien kayaknya. Iya, Bu. Ya benar, ini semua nggak langsung diulang-ulang. Terus langsung aja hasil penelitian ini sejalan dengan ini kan jadi satu, jadi khusus untuk hipotesis 1, baru nanti hipotesis 2 kayak gitu aja lah ya, kayaknya lebih simpel ya. Iya, Bu. Dibandingkan pisah-pisah pusing juga bahasanya ini masa hipotesis 1 Iya, aja kamu maksudnya sebut jauh juga dari berkali-kali. tabelnya. Nah, gitu aja lah ya. Iya, Bu. Oke, coba lihat satu deh hasilnya. Yang signifikan, menyatakan Z-score bahwa berarti kan ngulang lagi ya, jadi saya bingung lagi nih jadinya. Intinya bahwa prediksinya, bahwa bahasanya kan gini sebenarnya, bahwa Z-score itu dalam penelitian ini mampu mengcapture sampel kan gitu, intinya kan gitu kan, untuk memprediksi bahwa financial distress kan gitu ya. Terbuka. Pasti intinya kan bahasa sederhananya gini, nanti kamu pakai bahasanya gini, bahwa Z-score itu kan gitu di penelitianmu ini mampu memprediksi financial distress perusahaan gitu aja. Nah, kamu bahasakan gitulah nanti. Karena signifikan kan ya? Iya, signifikan. Iya. Kan gitu, kan yang dipakai kan Z-score-nya kan? Iya. Dan Z-score itu terbukti mampu untuk memprediksi financial distress gitu loh, Mbak. Saya buat di sini sih, Bu. Mana? Jangan kamu sejalan, kamu harus pendapatmu dulu. Kalau sejalan. Karena dia signifikan kan. Iya. Mana? Itu bahwa financial dapat menjadikan sinyal untuk itu sinyal auditor bukan. Z-score itu mampu digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan.
bahasa dari hasil penelitianmu itu loh Mbak, maknanya itu tuh loh sebenarnya. Oh iya ya, karena kan proksinya Z-score. Iya, Yates score-nya Altman kamu sebutkan, dan nanti kamu tambahin bahwa di Altman itu leveling yang dipakai adalah ini dan ini sejalan, bahwa ini terbukti di penelitianmu itu gitu loh. Itu yang paling penting itu Iya. dulu. Jangan ngomongin punyanya si Sil atau Unggul dan sebagainya, itu penelitianmu dulu. Ini belum ada nih kalimatmu sendiri. Oh iya Bu, ini baru kalimat hasil statistikanya aja. Kamu kalimat sendiri itu aja bahwa Z-score itu, Pak. Pokoknya nanti kamu tambahin di situ bahwa Z-score di penelitian ini mampu digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan. Hal ini sesuai dengan teorinya Altman Z-score yang leveling itu. Ya tadi kamu jelasin menggunakan rata-ratanya sekian kan gitu kan ya? Iya Bu. Berarti kan ya tadi sesuai dengan hasil statistik deskriptifmu menunjukkan rata-ratanya sekian, sehingga bisa lah ya dalam kurun waktu sekian tahun kan gitu ya. Nah baru setelah kamu pendapatmu sendiri, baru kamu nyari dukungan. Jangan pendapatmu dulu belum ada, kamu nggak nyari dukungan. Oke Bu, benar. Pendapatmu ini belum ada ya, harus dari satu-satu paragraf itu. Oke, barulah kamu cari dukungan ini sesuai dengan innya siapa gitu. Oke, terus yang tidak signifikan berarti siapa itu? Big Four ya. Big Four itu aja lah yang hipotesis 3 itu menyatakan bahwa KAPBH mempunyai tidak signifikan kan, berarti tidak signifikan kan berarti. Iya. Oke, kalau tidak disignifikan berarti bahasanya gimana? Coba kamu bahasamu sendiri coba. Kalau dia tidak signifikan dia tidak berpengaruh. Iya, maknanya apa? Maknanya memang tidak berpengaruh. Maknanya di penelitianmu apa berarti? Maknanya berarti nggak peduli perusahaan itu tuh diaudit oleh KAP Big Four ataupun enggak. Kalau dia memang mau bangkrut, dapat going concern, ya dapat going concern. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Itu betul. Bahasanya gitu. Nah, itu belum ada punyamu. Ini nggak bisa ya? Itu pendapatnya mana? Itu pendapatnya Sil Tunggang itu, bukan pendapatmu. Maksudnya ini saya maunya buat ini pendapat saya, terus saya bilang nggak boleh. Itu tuh sejalan dengan hasil penelitian itu. Pendapatmu dulu sendiri, kamu baru hasil pendapat penelitian saya sejalan gitu, kamu bilangnya gitu. Harusnya saya sebutkan iya pendapat ya. Iya sama kayak tadi. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa karena tidak berpengaruh tersebut, maka kan gitu. Oke, paham. Bukan independensi ya Mbak, berarti jasa auditornya, jasa KAP-nya. Jasa KAP, jasa KAP-nya. Big Four itu kan size kan, ukuran KAP, bukan independensi. Beda lagi, nanti kamu disalahin orang nanti. Ukuran KAP-nya, ukuran KAP Big Four ataupun tidak Big Four kan gitu ya. Kalau perusahaan itu sudah mendapatkan opini going concern, itu ya tetap opini going concern, bukan masalah KAP-nya yang mengaudit kan gitu. Iya. Iya nggak? Iya benar. Jadi bukan independensinya, tadi kamu bilangnya independensi, ukurannya. Kamu sebutin aja ukuran KAP-nya. Ukuran KAP-nya, bukan auditornya, tapi ukuran KAP-nya. Oke. Itu ya kalau yang nggak signifikan bahasanya gitu ya Mbak Aldina, nanti tolong disesuaikan. Atau kira-kira ada yang kira-kira yang kamu susah apa ya, variabel yang kira-kira nggak ini? Kalau profitabilitas masih make sense kan Bu? Kenapa dia nggak? Ya nggak profit kan? Iya, maksudnya dia kan nggak profit tapi dia
walaupun dia nggak profit, dia nggak bisa diindikasikan kalau itu Nggak bakalan ke-concern, ya. konsen. Iya, nggak ke-concern. Kan nggak signifikan kan, kalau signifikan baru Iya. bisa lah. Iya, benar, Bu. Heeh. Kan hanya satu kan berarti, kalau ya sama lah, debt default kan juga kayak gitu tadi berarti. Iya. Kalau perusahaannya bermasalah dengan keuangan bukan berarti dia iya, iya, kan bisa jadi kan itu kamu bisa kaitkan dengan debt covenant itu terkait dengan perjanjian hutangnya. Oh iya, mana tahu dia mau. Iya kan bisa jadi kan dia Lebih. memang bisa jadi kamu nanti tambahin tuh di analisismu kenapa nggak signifikan, karena nggak signifikan itu bisa jadi tergantung dari debt covenant-nya. Debt covenant-nya misalnya dalam sampelmu kan hanya 5 tahun, jangan-jangan 5 tahun itu memang dia baru bayar bunganya aja, belum termasuk pokoknya kan gitu. Ya, benar, Bu. Nah, Kayaknya itu iya sih, kayaknya kalau langsung. debt default itu kamu dikaitkan dengan debt covenant, kalau profitabilitas ya karena profit kan. Iya. Terus kalau ukuran perusahaan itu berarti total aset ya kemarin ya. Iya, pakainya total aset, Bu. Oh iya, total asetmu tadi belum kamu sajiin yang nilainya penuh tadi, Mbak. Oh, itu disajikannya Di di ini, statistik deskriptifnya. di sini, Iya, atau di bagian penjelasannya. enggak lah di atas lah. Kan yang kamu pakai untuk regresi memang yang 24.42, tapi waktu menjelaskan deskriptifnya adalah yang kamu sajikan, mau kamu miliaran atau mau jutaan terserah, kamu sajikan penuhnya. Itu kan LAN-nya kan yang size-nya kan. Iya benar, Bu. Waktu kamu menjelaskan size ini kan susah. Masa nilai minimumnya 24.42 itu apa? 4.2 LAN itu kan belum tentu triliun, belum tentu miliar, belum tentu jutaan kan? Berarti nanti saya jelaskan si 2442 itu punyanya siapa, terus berapa nilainya gitu ya, Bu? Bukan. Kamu tambahin satu baris size dalam bentuk rupiah Oh, penuh. saya buatkan lagi di bawah size ini, tapi Iya, yang di bawahnya itu dalam bentuk rupiah. iya, Atau yang mana nanti? Iya, oke, iya. paham, Bu. Lihat punya Ditya ada itu. Oh iya, Bu. Nanti saya perhatikan lagi. Yang nilainya yang nggak LAN ya. Soalnya nanti kamu ngejelasin deskriptifnya susah itu nanti kalau dalam bentuk LAN. Oke, jadi kan ini berapa sebenarnya nilai realnya ini berapa? Jadi nilai rata-rata sebenarnya itu berapa sih? Apakah 24 miliar atau 24 triliun kan gitu ya? Iya, Bu. Nah, jadi rupiah penuhnya sebelum mau kamu natural logaritma atau log natural logaritma, ya terserah, itu kan hanya untuk keperluan statistik aja. Iya, baik, Bu. Oke, sudah? Ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Referensinya, Kesimpulan? kesimpulannya belum, Bu. Oh, kesimpulannya belum. Jawaban dari rumusan masalah atau jawaban dari Kesimpulan. tujuan penelitian. Tapi nggak dibuat poin kan, Bu? Enggak. Satu paragraf aja kan? Lihat punyanya Ditya. Oke, Bu. Oke, sudah. Referensinya udah belum? Udah, Bu. Saya pakai Mendeley. Oke, coba di klik citation itu. Oh, belum kamu ya? Oh, belum kamu tunjukin ya? Aduh, muter dia. Dan ini belum saya taruh di bawah. Oh ya udahlah. Kamu nanti yang bertanggung jawab waktu sidang Tadi ya. ini kayaknya tadi saya udah insert di Biblio kan, tapi nggak tahu tadi saya kursornya di mana. Nanti muncul di situ lah dia. Gimana? Oke, ya udah, Pak. Lanjut. Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Disesuaikan yang punyanya Ditya ya, Mbak. Secara konten udah itu. Oh, oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Waduh, udah 9:30, saya udah lapar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Restu, boleh Bu lanjut? Iya, silakan.
Udah kelihatan ya, Bu? Belum, masih loading. Nggak tahu sih, di tempat saya masih loading, nggak tahu tempatnya lain. Aldina, kelihatan nggak? Di saya masih loading, Bu. Sama berarti. Halo, Mbak Restu, gimana? Bisa nggak? Bu, belum bisa, Bu. Oke. Udah nggak apa-apa, Bu. Ke yang lain dulu. Oke, stop dulu ya, biar temennya bisa Iya, Bu. share deh. Siapa? Siapa dulu? Udah ke stop kan, Bu? Udah. Siapa? Hafiz atau Bita dulu? Ya, terakhir aja, Bu. Oke. Bita? Iya, Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini melanjutkan yang kemarin, Bu. Saya sudah bertanya dan konfirmasi kalau yang D3 juga pakai mode artikel, Bu. Nggak boleh pakai model yang itu ya. Aduh, Ya, jadi saya, kerjanya 2 kali ya, kayak Restu sama si Novia ini jadinya ya. iya, Bu. Aduh. Saya nanya kan, Kalian Bu, nggak bisa mau nego ya? Nggak bisa nego pakai format yang lama gitu ya? melihat panduannya kan, kata Ibu Pina, coba lihat panduannya ya, Mbak, gitu. Terus saya lihat nggak ada panduan untuk D3, jadi langsung proposal untuk D3 dan D4, kemudian langsung format artikel. Oh. Jadi artikel untuk keseluruhan gitu, Bu. Oke lah. Berarti kamu udah nyusun belum, sesuaiin belum? Aduh. Jadi Udah, kayak gini Bu. kerja 2 kali ya, dosennya juga capek nih. Iya, saya mindahin formatnya, ya Allah. Sama kayak tadi Novia sama Restu itu kan sebenarnya kalau masih format pakai skripsi udah selesai mereka. Tapi begitu pakai yang suruh ngikutin panduan yang baru, sama kayak punyamu itu, Mbak. Jadi makanya tadi harusnya Restu sama Novia itu udah daftar sidang kemarin tuh. Tapi saya belum masukin referensinya, Bu, sama Udah ininya aja, Pak, sebisamu, karena ini bimbingan terakhir ya. Ininya aja dulu. Minta tinggal kamu sesuaikan. Jadi kalau yang udah di grup ini, kalau yang pakai panduan baru itu siapa ya, lupa tadi. Ditia ya? Cuma bedanya menantu kamu di pembahasan aja. Baik. Saya share screen ya, Bu. Iya. Jadi 2 kali ini. Oke, di judul dulu. Abstrak. Abstrak bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dulu baru bahasa Indonesia ya? Abstraknya belum, Bu. Oke, berarti kamu nanti tulisin abstrak dulu. Ya, Abstrak saya bahasa baru- Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Iya. Ada 2 ya, karena kan ini yang diuji kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia wajib ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bahasa Inggris nggak perlu ada bahasa Indonesianya. Iya, baik. Oke, terus pendahuluan udah ditambahin harus ada, coba cek.
bawah. Lanjut. Nih. Sampai sini. Oke, ini ditambahin tujuan dan manfaat penelitian. Yes, sudah ada, Bu. Oh, sudah ada mana? Ya, sudah saya rangkum sampai tujuan dan Berkaitan dengan jumlah dosen di mana? Di bagian mana? Bentar, Bu. Paragraf terakhir bukannya yang berkaitan itu ya? Oh iya, Bu. Belum ada kan? Ya, belum, Bu. Belum. Oke, ditambahin Manfaat nanti. dan tujuan ya, Bu. Judulnya nggak perlu ditulis di situ ya? Iya, Bu. Jadi cukup ditambahin manfaat dan tujuan penelitian. Dirangkum aja ya dari bahasa TA-nya ya, jangan bahasa deskripsinya bahasa TA-mu di situ, nanti beda ya bahasa skripsi sama bahasa artikel. Iya. Iya, kalau gitu kemarin-kemarin pakein terus ya langsung ya, capek jadinya. Iya, pendahuluan saya kemarin 3 lembar, Bu. Saya rangkum jadi 1 lembar aja. Iya, nggak apa-apa, nggak harus dirangkum. Kalau memang ini harus inti-intinya juga, saya nggak sempat baca. Nggak usah dirangkum, Pak. Kalau memang ini ya nggak apa-apa, masukin. Oke, kamu hanya kajian literatur, nggak ada hipotesis kan ya? Iya, Bu. Kajian literatur aja, pengembangan hipotesisnya dihapus. Oke. Terus langsung aja, mana lagi? Nggak usah disub-sub, Mbak, langsung aja. Sama kayak tadi kan kalau dengerin yang tadi ya. Iya. Cuma bedanya kamu nggak ada pengembangan hipotesis itu aja. Oh, berarti di bagian literatur saya kan ada pengertian mengenai buku ajar dan penerbit. Itu dijadikan satu aja ya, Bu? Iya, langsung aja. Ya. Oke, terus metodologi. Metodologi ini, Bu. Oke, metode penelitian, 3 metode pengumpulan. Nah, itu tadi di sama yang kayak punyanya, kalau tadi merhatiin punya Navia sama Aldina atau punya Ditya ya. Iya, Bu. Dirangkum aja, nggak usah dibikin sub-sub kayak gitu. Baik. Yang penting poin-poin dari bab 3 masuk. Iya, baik. Oke. Data sampel, teknik analisis datanya memang deskriptif kan ya? Oke. Oke, hasil dan pembahasan. Oke. Hasil dan pembahasan ini bukan penulis melaksanakan magang, bukan. Bukan deskripsi kerja. Iya. Langsung bagian pembahasannya itu ya, Bu? Iya, betul. Dan analisis masalah. Iya, betul. Oh, iya. Iya, baik. iya. Oke, untuk terus bagian pembahasan kan saya dimulai dari sini, Bu. Dosen Politeknik Batam menerbitkan buku. Berarti dijelaskan dari kondisi ini juga ya, Bu? Boleh, atau kalau enggak kamu kasih pengantar dulu tadi kalau kamu mau penulis magang di Poli Batam Press bla bla bla, terus langsung itu aja nggak apa-apa. Oh, ya. Biar nanti ada pengantarnya dulu kan tiba-tiba kok dosen Politeknik kan jadinya agak gimana gitu kan. Berarti ya, untuk pengantar sekitar 1 paragraf atau 3 baris gitu ya, Bu? Iya, 1 kalimat pun cukup kok, bahwa penulis melakukan magang di sini, ini dan ini kan gitu. Oke, terus oke, gambarnya langsung gambar 1 gitu ya, nanti bukan gambar ini. Oke, dipastikan gambarnya nanti bisa dilihat ya, Mbak. Ini soalnya kalau di tempat saya pecah ini. Oh, iya, Bu. Oke. Kemudian masuk analisis permasalahan. Kalau udah pembahasan nggak usah pakai analisis, langsung aja pembahasan. Oh, ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, kayaknya lebih ini. Terus nggak perlu poin-poin ya. Langsung per paragraf semua ya, Bu, berarti? Paragraf aja, iya. Ya, baik. Oke. Untuk kendala berarti untuk semua bagian itu langsung poin ya, paragraf aja. Pertama terkait dengan waktu, kedua kan gitu.
Nggak Ya, perlu nggak baik. perlu subpoin kendala, langsung aja kendala yang dihadapi oleh dosen kan gitu. Oke, kesimpulan dan saran. Oke, sudah. Manfaat penelitian ini menggunakan. Sarannya belum saya masukin, Bu. Sarannya yang kemarin Oke. Hasil penelitiannya mana? hasil Yang di kesimpulan tadi, coba. hasil penelitian itu kemarin analisis dari kendala itu kan, Bu? Iya. Di solusi ini berarti ya, Bu? Hasilnya ya tadi dari pembahasanmu, dari hasil wawancara bahwa ditemukan faktor kendalanya ini, dari hasil data ini itu belum kamu sebutin dari situ. Hasil ini untuk hasil wawancaranya, Bu. Iya, Di tapi kan bagian- itu di pembahasan, di kesimpulannya belum. Oh, ya, Dirangkum, rangkumannya dari situ. iya, Bu. Itu kan kamu baru metode pengumpulan data, dosen, observasi atau pengajuan dan dokumentasi catatan terkait pesanan, teknik analisis, hasilnya mana gitu loh maksudnya Mbak. Oh iya. Iya, iya enggak? Itu kan yang kamu Iya, ungkapkan iya. kendala kan? Hasilnya itu belum kendala yang dihadapi dosen itu apa sih terkait dengan waktu, kan gitu ya? Baik. Hasilnya dulu baru kamu jelasin karena kenapa motivasinya kurang kan gitu ya, karena ada kendala ini kan gitu ya. Kan judulmu Berarti kan hasilnya dulu ya, Bu? iya. Iya. Itu yang belum di kesimpulan ya. Iya, Bu. Di pembahasannya udah kamu sebutkan, tapi di kesimpulanmu justru nggak kamu sebut, belum disebutkan. Iya, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Nanti kalau udah sesuai dengan diikutin punyanya tadi masukan saya sama disesuaikan dengan yang di Tia, nanti langsung kamu cek aja plagiarismenya ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, oke. Sudah, siapa lagi? Hafiz? Kamu yang terakhir kayaknya, Restu kayaknya nggak, ini bisa. Saya masih ketinggalan jauh. Halo? Hafiz, suaramu belum kedengaran. Kedengaran. Tes. Boleh Anda pakai mikrofon atau apa gitu ya, yang bisa suaramu kayaknya agak jauh. Jadi kurang clear. Udah belum, Bu? Nah, ini baru jelas. Nah. Masih di revisian hasil seminar kemarin sih, Bu. Mana berita acaranya? Yuk. Ini yang kamu tunjukin proposal berita acara. Oke. Sebaiknya ditambahkan di latar belakang. Oke. Terus, dikarenakan transaksi pada bulan September hanya 1, maka sebaiknya periode ditambahkan. Juli sampai Desember. Ada nggak datanya? Itu dia, Bu, masalahnya, Bu. Kemarin. Juli sampai Desember 2021 kan? Iya. Kenapa? Soalnya kemarin itu izinnya cuma yang bulan September aja. Sama ada ambil recordnya yang bulan September aja, Bu. Nah, kamu tanyain sama tempatmu magang boleh nggak? Soalnya itu request-nya dari tim penguji. Kamu waktu di tim penguji sanggup kok. Makanya tertulis di situ. Datanya ada sih, Bu, sama saya. Terus? Cuman untuk nampilinnya itu lagi, soalnya dia udah dilapor juga, Bu. Jadi udah terlapor. Paling bisa nunjukin udah muncul di
sudah terlapor gitu aja sih, Bu. Iya kan yang dibutuhkan itu kan bukan terlapor apa enggaknya, Mas. Yang dibutuhkan itu adalah datanya. Kalau misalnya nama perusahaannya Anda ganti menjadi perusahaan XYZ nggak masalah gitu. Tapi datanya yang diperlukan itu tuh bahasanya tuh. Berarti ada, Bu. Datanya, iya datanya. Dan itu kalau sudah tertulis di situ berarti kan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen penguji. Dan itu nanti pasal akan ditagih. Jadi kalau misalnya tempat kerja Anda, tempat kerja atau tempat magang Anda adalah keberatan terkait nama perusahaannya disebutkan, bisa nanti bahwa hanya kayak tadi punyanya Bita kan nama dosennya XY kan gitu kan, boleh. Tapi datanya benar, bukan datanya karangan. Bukan ngarang, bukan manipulasi, tapi datanya benar real ada. Ya, Bu. Itu yang tertulis di berita acaramu nomor 2 itu ya. Iya. Karena dosen pengujinya meragukan kalau cuma satu ngapain kan gitu. Iya kan? Iya, Bu. Makanya perlu data Juli sampai Desember. 6 bulan lah. 6 bulan kalau misalnya cuma 1 bulan satu-satu ya nggak masalah, tinggal kamu jelaskan di situ kan. Terus kalau tadi nama apa sih namanya bahasa sih? Nama suppliernya ya. Kan kita yang motong kan ya. Iya, nama. Nama suppliernya ya bahasanya ya, atau nama apanya sih lupa aku. Apa sih istilahnya di pajak itu? Itu keberatan disebutkan ya kamu tinggal ganti aja namanya X. Kan gitu. Tapi data angka yang digunakan di situ adalah benar real ada itu, Mas. Terus nomor NPWP-nya kamu flase juga nggak apa-apa. Tuh, ya. Iya, Bu. Oke, terus nomor 3, gunakan peraturan baru. Itu Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 tuh. Ya kan? Ciptaker itu Iya, Bu. cipta tuh. Terus Undang-undang baru. oke, perbaiki susunan analisis penelitian halaman 15. Ini biasanya disuruh memperbaiki, nggak diperbaikin biasanya nih. Ya kenanya biasanya di dosen penguji kalau nggak diikutin ininya. Oke, terus rincian tugas dibuat per poin dan detail. Itu berarti di magang ya. Oke, terus susunan proposal sesuai dengan panduan riset. Apa yang nggak sesuai, Mas? Kemarin. Nggak tahu yang nomor 6 apa itu, aku nggak ngerti itu. Biasanya sih saya sudah suruh mastiin sih. Kayaknya nomor 6 kelewat kamu. Yang 7 itu kan di lampiran ya. Ya. Daftar pertanyaan. Kemarin kayaknya ada yang tertukar itu. Nah, itu kan nggak ini. Itu yang uji kamu itu pakar-pakar pajak tuh, Mas. Iya. Bu Angelina sama Bu Afrianti teh. Udah kamu revisi belum? Mana tunjukkan revisinya? Baru yang poin 1, Bu. Ya sudahlah berarti. Silahkan diperbaikin sampai ketemu semester depan lah ya. Nggak bisa ini ya, Bu. Untuk Apa? bimbingan berarti habisnya nggak bisa lagi, Bu. Iya, kan sudah saya meluangkan waktu 14 minggu. Kalau kalian kuliah, kalau waktunya udah habis, boleh nggak nanti kuliah kamu untuk sendiri? Itu nanti bayar ya, Bu? Ya nunggu semester depan lah. Oh, ya, Bu. Iya. Ya kan saya sudah memberikan kesempatan Anda 14 minggu, yang kamu gunakan cuma 1 minggu ya, kan bukan salahnya dosen, mahasiswanya. Berarti email juga nggak dibalas ya, Bu? Enggak. Oh, ya, Bu. Iya. Kecuali tadi Aldina, Bita, Novia ya, itu kan tinggal finishing doang. Itu pun saya nggak paling cuma dilihat nanti itu aja. Kalau punyamu masih jauh, Mbak. Oke, sudah? Untuk laporan magang, Bu? Ya kapan kamu kirimnya? Tadi saya kirim, Bu. Tadi, astagfirullahaladzim, Mas. Dosennya kerjanya bukan 24 jam ya.
Dan hari ini udah saya sebutkan dari sejak hari apa itu hari terakhir hari ini bimbingan. Ya, dosennya care dengan Anda dan Anda nggak care ya nggak masalah. Oke? Iya. Oke, Mbak Restu gimana? Bisa nggak? Ya Bu, Ibu saya minta tolong Aldina untuk share screenin file Oke, saya. sip. Nah, Aldina, pahalamu banyak nanti. Oke. Agak di Zoom, Mbak Aldina. Oke. Ini kemarin saya perbaiki yang Ibu komen-komenin itu, Bu. Jadi di GAP Research itu saya belum tambahin tujuan sama batasan penelitian, jadi saya tambahin. Manfaat penelitian ya, batasan manfaat penelitian. Itu judulnya nggak perlu Mbak, udah suruh hapus nggak kamu hapus. Oh, iya Bu, oke Bu. Iya, berdasarkan fenomena GAP Research itu dihapus tuh. Oke Bu. Udah nggak perlu lagi judulnya, udah besar di depan. Kalau skripsi perlu, tapi kalau artikel udah nggak perlu ya. Oke Bu. Oke. Lalu untuk pengembangan hipotesisnya, Ibu bilang kan harus ada kayak kalimat pengantarnya gitu kan, Bu. Oke. Kalimat pengantar itu ya harus ada kajian literaturnya. Kan belum ada kajian literaturnya punyamu. Nah itu. Bukan hanya kalimat pengantar aja, tapi ada kajian literaturnya. Mbak siapa? Mbak Restu nanti bisa lihat punyanya Aldina atau Ditya ya. Kamu sesuaikan. Sebenarnya kan secara kontensmu itu kan sudah ini kalau pakai skripsi ya. Tinggal kamu mindahin ke pakai bahasanya bahasa artikel karena berbeda bahasa artikel dengan bahasa skripsi. Termasuk di kajian teori sama pengembangan hipotesis. Poinnya sebenarnya sama. Cuma tinggal kamu sesuaikan konten punyamu. Iya, Bu. Secara konten skripsimu kan sebenarnya sudah oke ya. Sekarang tinggal diubah menjadi konten artikel itu aja sebenarnya. Beda dengan punyanya Hafiz tadi kan memang belum gitu. Secara kontesmu kalau pakai format lama sudah oke. Sudah bimbingan selesai kan gitu. Sekarang diubah dengan menggunakan karena ada format baru. Nah, itu tinggal kamu ikutin punyanya Ditya atau punyanya si Aldina. Kontennya ya disesuaikan ya. Oke. Betul ya, termasuk nanti metodologi penelitiannya, cara nyajiin metodologi penelitian kan gitu ya. Ini kayaknya masih punyamu masih lama kan karena masih bahasanya masih begini nih. Oke. Gitu aja sih Bu, sedikit lalu kayak jangan ada picture tapi harus tabel-tabel semua. Terus kemarin Restu nggak masukin daftar pustaka karena Restu pikir untuk cek plagiat nggak perlu. Nggak boleh, iya. Ya Aldina nanti minta tolong ya, kan sama kan, saling koreksi lah sama temennya. Oke Bu. Nanti, jadi secara kontensmu sebenarnya sudah, cuma sekarang dipindahin menjadi kontensnya artikel intinya gitu. Karena sebenarnya risetmu udah selesai gitu. Ya. Oke. Karena tadi Aldina, Novia sama iya ya, Restu, Bita tadi Bita beda. Bita bahasanya bahasa nanti nggak bisa disamain. Makanya nggak bisa disamain. Tapi Dita tadi kan udah presentasi. Jadi punyanya Restu silahkan lihat, yang punyanya Aldina, Novia sama yang jelas yang udah lolos itu Ditya lah. Kontennya tinggal kamu sesuaikan. Oh ini harus ada ini dan saling koreksi sama temennya. Oke? Saya tunggu sampai hari Jumat semuanya sudah selesai ya. Oke. Termasuk cek plagiarisme, termasuk Dita, Novia sama Aldinya saya tunggu paling lambat. Ini hari apa sih? Selasa ya, Rabu, Kamis, Jumat lah. Jumat ya. Jumat kamu clearkan semuanya. Revisi lalu cek plagiat terus
kirim email ya Bu gitu ya Bu? Nggak perlu Berarti nggak- email. Oh, Cek. Kamu persiapkan semuanya sampai kamu, Bu, saya sudah ini, atau kamu filenya kirim aja di WA. Nanti saya cek di WA. Ya. oh baik-baik ya Ah, Bu. file artikelnya kan nggak berat kan? File artikelnya nggak berat. Saya bisa cek lah sebelum kamu cek plagiarisme. Oh, sebelum cek lagi. Itu kami Jadi, kirim di grup kan, Bu? iya, dikirim di grup aja. Jadi Aldina, Restu, Dita, Novia. Oke, Bu. Paling lambat Jumat ya. Saya tunggu Jumat deh. Tidak usah paling lambat. Saya tunggu Jumat. Supaya kalian kalau Jumat berarti kalian punya waktu Sabtu Minggu bikin PPT, bikin video, Senin sudah daftar. Oke, Bu. Oke. Oke, minggu depan saya terakhir habis itu saya off kampus soalnya. Baik, Bu. Ya. Oke, dengar semua ya. Aldina, Restu, Dita, Novia. Baik, Bu. Oke. Dengar. Oke, dah. Cukup ya. Oke, Bu. Ini kayaknya bimbingan paling panjang ya sampai jam 10. Dari jam 8.10. Oke. Saya ambil picture. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf jika selama semester genap ini ada yang kurang berkenan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin selama saya mampu dan semoga sukses semuanya. Saya tunggu yang tadi Novia, Restu, Aldina, sama Bita, filenya di grup. Oke, setelah hari Senin nggak Mas? Setelah hari Senin atau hari Selasa nanti saya offin grupnya. Jadi sampai ketemu nanti di semester ganjil. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live ya. Iya, Bu.